Kamu pernah nggak sih, duduk di sebelah seorang cowok dan tiba-tiba bertanya dalam hati, dia ini sebenarnya suka sama aku atau cuma sekadar ramah? Pertanyaan itu mungkin sudah berputar-putar di kepalamu sejak lama, membuat tidurmu tidak nyenyak, membuat setiap chat darinya kamu baca ulang berkali-kali, dan membuat setiap kali dia tersenyum padamu. Jantungmu berdegup lebih kencang tanpa kamu tahu apakah itu artinya dia juga merasakan hal yang sama atau kamu hanya sedang berhalusinasi karena terlalu berharap. Nah, hari ini kita akan membongkar semuanya. Karena ternyata laki-laki itu punya kebiasaan-kebiasaan yang muncul secara tidak sadar ketika mereka benar-benar memiliki perasaan cinta terhadap seorang perempuan. Dan kebiasaan-kebiasaan ini sangat berbeda dibandingkan saat mereka berinteraksi dengan perempuan yang tidak mereka sukai. Yang menarik adalah, perilaku-perilaku ini bukan sesuatu yang dibuat-buat atau direncanakan, melainkan respons alami dari otak dan tubuh mereka ketika berada di dekat seseorang yang membuat hati mereka bergetar. Jadi kalau kamu menemukan semua atau sebagian besar tanda-tanda yang akan dibahas di sini pada seorang cowok di sekitarmu, boleh deh kamu mulai senyum-senyum sendiri karena kemungkinan besar dia memang menyimpan perasaan khusus untukmu. Tapi sebelum lanjut, perlu digarisbawahi bahwa tanda-tanda yang akan dibahas ini berlaku ketika seorang pria sudah benar-benar jatuh cinta, bukan sekadar tertarik secara fisik atau menganggapmu sebagai teman yang asyik diajak ngobrol. Jadi ini bukan level, oh, dia cantik juga ya, atau lumayan seru juga ngobrol sama dia, melainkan sudah di level, aku ingin dia jadi pacarku, aku ingin lebih dekat dengannya, aku ingin mengenalnya lebih dalam. Kalau perasaannya sudah sampai di titik itu, maka perilaku-perilaku yang akan kita bahas ini hampir pasti akan muncul karena sifatnya yang sangat naluriah dan sulit untuk disembunyikan. Sebaliknya, kalau kamu tidak menemukan tanda-tanda ini pada seorang cowok, bukan berarti dia membencimu atau menganggapmu tidak menarik sama sekali. Bisa jadi perasaannya belum sampai di level yang cukup dalam, atau mungkin dia memang tipe orang yang sangat pandai menyembunyikan emosinya. Jadi jangan langsung patah hati ya kalau ternyata belum semua tanda ini terlihat pada cowok yang kamu suka. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan utamanya. Hal pertama yang paling mudah diamati adalah perubahan ekspresi wajah seorang pria ketika dia berada di dekat perempuan yang dia cintai. Kamu tahu nggak, ketika seorang cowok sedang jatuh cinta, wajahnya secara otomatis akan berubah menjadi lebih cerah, lebih berseri-seri, dan lebih hangat dibandingkan saat dia berinteraksi dengan orang lain. Ini bukan sesuatu yang bisa dia kontrol. Otaknya secara otomatis melepaskan hormon dopamin dan serotonin ketika dia melihat atau berbicara dengan perempuan yang dia sukai, dan hormon-hormon ini yang membuat ekspresi wajahnya berubah tanpa dia sadari. Coba perhatikan, ketika dia sedang ngobrol dengan teman-teman laki-lakinya atau dengan perempuan lain yang tidak dia sukai, ekspresi wajahnya mungkin biasa-biasa saja, datar, atau bahkan terkesan cuek. Tapi begitu kamu datang, begitu kamu mulai berbicara dengannya, tiba-tiba matanya berbinar, senyumnya mengembang, dan seluruh aura wajahnya berubah seolah-olah matahari baru saja terbit di hadapannya. Senyum yang dia tunjukkan pun bukan senyum biasa yang sopan dan formal, melainkan senyum yang tulus, senyum yang sampai membuat matanya menyipit karena pipinya terangkat begitu tinggi. Di Indonesia, kita sering bilang, senyumnya sampai nggak kelihatan matanya, dan itulah jenis senyum yang biasanya muncul ketika seorang cowok sedang berhadapan dengan cewek yang dia cintai. Bahkan cowok yang biasanya dingin, pendiam, atau jarang tersenyum pun akan menunjukkan perubahan ini. Mungkin perubahannya tidak sedrastis cowok yang memang pada dasarnya ekspresif, tapi tetap saja ada perbedaan yang bisa kamu rasakan kalau kamu cukup jeli memperhatikannya. Wajahnya akan terlihat lebih lembut, lebih rileks, dan ada kehangatan di matanya yang tidak dia tunjukkan kepada orang lain. Dan yang menarik, seringkali orang-orang di sekitar kalian lebih cepat menyadari perubahan ini dibandingkan kamu sendiri. Mungkin temanmu pernah bilang, si Rizky kok kalau sama kamu senyum terus ya? Beda banget sama kalau lagi ngobrol sama yang lain. Atau mungkin rekan kerjamu pernah berkomentar, duh, si Andi kalau deket kamu tuh kayak orang lain deh, auranya beda. Kalau kamu pernah mendengar komentar seperti itu dari orang-orang di sekitarmu, itu adalah sinyal yang sangat kuat bahwa cowok tersebut memiliki perasaan lebih kepadamu. Karena orang-orang di luar justru lebih objektif dalam melihat perubahan-perubahan kecil ini dibandingkan kamu yang mungkin sudah terlalu fokus menganalisis setiap detail hingga kadang malah bingung sendiri. Jadi mulai sekarang, coba lebih peka terhadap ekspresi wajahnya ya. Dan jangan ragu untuk bertanya pada teman-temanmu apakah mereka melihat perbedaan sikap cowok itu ketika bersamamu.
Hal berikutnya yang sangat umum dilakukan oleh seorang pria yang sedang jatuh cinta adalah mengikutimu dengan matanya. Ini terdengar sederhana, tapi dampaknya sangat besar dalam menunjukkan perasaan seseorang. Ketika seorang cowok benar-benar menyukaimu, matanya akan secara otomatis mencarimu di setiap ruangan yang dia masuki. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak melirik ke arahmu, mengecek di mana posisimu, memperhatikan apa yang sedang kamu lakukan, dan bahkan memperhatikan dengan siapa kamu sedang berbicara. Ini semua terjadi secara tidak sadar. Dia mungkin bahkan tidak menyadari bahwa dia sudah menatapmu selama beberapa menit terakhir sampai seseorang menyadarkannya atau sampai kamu tiba-tiba menoleh dan mata kalian bertemu. Dan ketika itu terjadi, perhatikan reaksinya. Kalau dia langsung memalingkan wajah dengan sedikit gelagapan atau justru tersenyum malu-malu, itu adalah bukti kuat bahwa dia memang sedang memperhatikanmu bukan sekadar melamun ke arahmu. Di budaya Indonesia, kontak mata memang memiliki makna yang cukup dalam. Kita dibesarkan dengan pemahaman bahwa menatap seseorang terlalu lama bisa dianggap tidak sopan. Tapi di sisi lain, kontak mata yang terjadi secara alami antara dua orang yang saling tertarik adalah sesuatu yang sangat istimewa dan sulit untuk ditiru. Coba bayangkan situasi ini. Kamu sedang berada di sebuah acara keluarga besar atau mungkin di kantor, dan kamu merasakan ada seseorang yang memperhatikanmu. Kamu menoleh, dan ternyata cowok itu sedang menatapmu dari seberang ruangan. Atau mungkin kamu sedang berjalan di koridor kampus, dan tanpa sengaja kamu menangkap pandangannya yang sedang mengikutimu dari kejauhan. Momen-momen seperti ini bukan kebetulan. Laki-laki yang sedang jatuh cinta memiliki semacam radar yang secara otomatis aktif setiap kali perempuan yang dia sukai berada di sekitarnya. Dan radar ini membuat matanya terus-menerus mencari dan mengikuti keberadaanmu. Bahkan di era digital sekarang, kebiasaan ini juga bisa terlihat di media sosial. Mungkin dia selalu jadi orang pertama yang melihat Instagram Story MU, atau dia selalu merespons postinganmu meskipun postingan itu bukan sesuatu yang biasanya menarik perhatian cowok pada umumnya. Semua itu adalah bentuk lain dari mengikuti dengan mata yang disesuaikan dengan zaman sekarang. Sekarang kita masuk ke tanda ketiga yang mungkin agak mengejutkan bagi sebagian orang, yaitu perubahan cara bicara, khususnya menjadi lebih cepat atau terburu-buru saat berbicara denganmu. Laki-laki itu, ketika dia merasa gugup atau bersemangat, cara bicaranya secara otomatis akan berubah. Dan kedua emosi ini, gugup dan bersemangat, adalah emosi yang paling sering muncul ketika seorang cowok sedang berhadapan dengan perempuan yang dia cintai. Gugup karena dia tidak ingin membuat kesalahan di depanmu, dan bersemangat karena dia begitu senang bisa berbicara denganmu. Kombinasi dari dua emosi ini membuat kecepatan bicaranya meningkat tanpa dia sadari. Mungkin kamu pernah memperhatikan bahwa ketika cowok itu sedang ngobrol dengan teman-temannya, dia berbicara dengan santai dan tenang. Tapi begitu giliran ngobrol denganmu, tiba-tiba tempo bicaranya naik, kata-katanya keluar lebih cepat, dan kadang dia bahkan sedikit terbata-bata karena otaknya berusaha memproses begitu banyak hal sekaligus. Apa yang harus dia katakan selanjutnya? Bagaimana caranya terlihat keren di depanmu? Apakah lelucon yang baru saja dia ceritakan itu lucu atau justru garing? Dan seterusnya. Semua proses mental ini berlangsung secara bersamaan dan hasilnya adalah cara bicara yang lebih cepat dan lebih energik. Fenomena ini sebenarnya mirip dengan apa yang terjadi pada seseorang ketika membicarakan hal yang sangat dia sukai. Pernahkah kamu melihat seorang cowok yang sangat gemar sepak bola tiba-tiba jadi sangat bersemangat dan bicaranya cepat sekali ketika membahas pertandingan Liga Indonesia atau pertandingan favoritnya? Atau pernahkah kamu melihat seseorang yang hobi bermain game menjadi sangat antusias dan bicara tanpa henti ketika membahas game terbarunya? Nah, hal yang sama terjadi ketika seorang cowok berbicara dengan perempuan yang dia cintai. Dia bersemangat, dia gugup, dan semua itu tercermin dalam cara bicaranya. Tapi di sisi lain, ada juga fenomena sebaliknya yang perlu kamu perhatikan. Beberapa cowok, alih-alih berbicara lebih cepat, justru akan berusaha menyamakan ritme bicaranya denganmu. Kalau kamu tipe yang bicara pelan dan lembut, dia akan berusaha menurunkan tempo bicaranya agar selaras denganmu. Kalau kamu sering menggunakan kata-kata tertentu atau gaya bicara tertentu, dia mungkin tanpa sadar akan mulai mengadopsi gaya bicara yang sama. Fenomena ini disebut mirroring, dan ini adalah salah satu tanda yang sangat kuat bahwa seseorang secara tidak sadar ingin menciptakan koneksi dan kedekatan denganmu. Jadi, apapun perubahan yang kamu perhatikan dalam cara bicaranya,
Entah itu jadi lebih cepat, lebih pelan, lebih bersemangat, atau lebih lembut. Selama perubahan itu hanya terjadi ketika dia bersamamu dan tidak terlihat saat dia bersama orang lain, itu adalah sinyal yang patut kamu perhatikan. Selanjutnya, tanda keempat ini adalah salah satu yang paling menyenangkan untuk diamati, yaitu usahanya untuk membuatmu tertawa. Di Indonesia, kita punya istilah, cowok itu harus bisa bikin cewek ketawa, dan ternyata ini bukan sekadar mitos atau standar yang dibuat-buat oleh para perempuan. Secara psikologis, laki-laki memang memiliki dorongan alami untuk membuat perempuan yang dia sukai merasa senang, dan salah satu cara paling efektif untuk melakukannya adalah dengan membuatnya tertawa. Ketika seorang cowok benar-benar menyukaimu, dia akan berusaha lebih keras untuk menjadi lucu di depanmu. Dia akan melontarkan lelucon-lelucon, menceritakan pengalaman-pengalaman kocaknya, membuat komentar-komentar jenaka tentang situasi yang sedang terjadi, atau bahkan sengaja bertingkah konyol hanya untuk melihatmu tersenyum. Dan perhatikan, usaha ini seringkali tidak dia lakukan dengan intensitas yang sama kepada orang lain. Ketika sedang bersama teman-temannya, mungkin dia biasa-biasa saja dan tidak berusaha menjadi pelawak. Tapi begitu bersamamu, tiba-tiba setiap kalimat yang dia ucapkan seolah-olah dirancang untuk memancingmu tertawa. Kenapa dia melakukan ini? Karena secara naluriah, cowok ingin dilihat sebagai sosok yang menyenangkan dan menghibur oleh perempuan yang dia sukai. Dia ingin kamu mengasosiasikan kehadirannya dengan perasaan senang dan bahagia, sehingga setiap kali kamu memikirkan dia, yang muncul pertama kali di benakmu adalah kenangan-kenangan menyenangkan yang penuh tawa. Ini adalah strategi yang sangat cerdas, meskipun kebanyakan cowok melakukannya secara tidak sadar. Selain itu, tawa juga menciptakan ikatan emosional yang sangat kuat antara dua orang. Ketika kamu tertawa bersama seseorang, tubuhmu melepaskan hormon endorfin yang membuatmu merasa nyaman dan bahagia, dan secara tidak langsung kamu akan merasa lebih dekat dengan orang tersebut. Cowok yang jatuh cinta secara intuitif memahami hal ini, itulah mengapa dia akan terus berusaha membuatmu tertawa. Dan yang perlu kamu perhatikan juga adalah reaksinya ketika berhasil membuatmu tertawa. Kalau dia terlihat puas, senang, atau bahkan ikut tertawa lebih keras ketika melihatmu tertawa, itu menunjukkan bahwa kebahagiaanmu benar-benar penting baginya. Dia bukan tertawa karena leluconnya memang lucu, tapi dia tertawa karena melihatmu bahagia membuatnya ikut bahagia. Sekarang kita masuk ke tanda kelima yang sebenarnya sangat menarik dari sudut pandang psikologi evolusi, yaitu kecenderungan seorang pria untuk menunjukkan sisi maskulinnya di depan perempuan yang dia cintai. Ini adalah perilaku yang berakar sangat dalam naluri manusia. Dan meskipun kita hidup di era modern di mana kesetaraan gender semakin dihargai, dorongan ini tetap muncul secara tidak sadar pada kebanyakan laki-laki. Apa yang dimaksud dengan menunjukkan sisi maskulin? Bentuknya bisa bermacam-macam dan sangat tergantung pada konteks serta kepribadian masing-masing cowok. Ada cowok yang menunjukkannya dengan memamerkan kekuatan fisiknya, misalnya dengan menawarkan diri untuk mengangkat barang berat, membuka tutup botol yang sulit, atau menunjukkan bahwa dia kuat dan tahan banting. Ada juga yang menunjukkannya dengan cara yang lebih halus, seperti menceritakan pencapaian-pencapaiannya di karir, menunjukkan kemampuan memecahkan masalah, atau mendemonstrasikan bahwa dia adalah sosok yang bisa diandalkan dalam situasi sulit. Di konteks Indonesia, bentuk maskulinitas yang sering ditampilkan pria juga sangat beragam. Mungkin dia akan menceritakan bagaimana dia berhasil menyelesaikan proyek besar di kantornya, bagaimana dia bisa mengurus keluarganya dengan baik, bagaimana dia pernah menolong seseorang yang sedang kesusahan. Atau bahkan hal-hal sederhana seperti membuktikan bahwa dia bisa makan makanan yang sangat pedas tanpa mengeluh. Semua ini, meskipun terlihat seperti pamer, sebenarnya adalah dorongan naluriah untuk menunjukkan bahwa dia adalah pasangan yang layak, bahwa dia mampu memberikan rasa aman dan perlindungan, dan bahwa dia pantas mendapatkan perhatianmu. Dan menariknya, perilaku ini juga bisa muncul dalam bentuk bahasa tubuh. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa seorang cowok tiba-tiba menegakkan postur tubuhnya ketika kamu lewat? Atau tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan membusung dadanya sedikit? Atau berdiri dengan posisi tangan di pinggang yang membuat tubuhnya terlihat lebih lebar dan kokoh? Semua ini adalah manifestasi fisik dari naluri untuk menampilkan diri sebaik mungkin di hadapan perempuan yang dia cintai. Secara evolusioner, perilaku ini mirip dengan yang dilakukan oleh hewan-hewan jantan di alam liar ketika mereka berusaha menarik perhatian betina,
seperti merak yang mengembangkan ekornya atau gorila yang memukul dadanya. Tentu saja pada manusia, bentuknya jauh lebih halus dan beragam, tapi akar psikologisnya tetap sama, yaitu keinginan untuk menampilkan diri sebagai pasangan yang terbaik dan paling layak. Jadi kalau kamu menemukan seorang cowok yang tiba-tiba jadi lebih macho, atau lebih berusaha menampilkan kemampuannya ketika bersamamu, jangan buru-buru menganggapnya sombong atau pamer. Bisa jadi itu adalah caranya menunjukkan bahwa dia ingin kamu melihatnya sebagai sosok yang kuat, andal, dan layak untuk kamu pertimbangkan sebagai pasangan. Tentu saja, cara dia menunjukkan sisi maskulinnya ini juga bisa menjadi cerminan kepribadiannya secara keseluruhan. Jadi kamu juga bisa menggunakannya sebagai bahan pertimbangan apakah tipe maskulinitas yang dia tunjukkan sesuai dengan apa yang kamu cari dalam seorang pasangan. Sekarang kita beralih ke tanda keenam yang mungkin terdengar sederhana tapi sebenarnya sangat bermakna, yaitu ketika seorang cowok mulai membagikan cerita-cerita pribadi kepadamu. Laki-laki, secara umum, dikenal sebagai makhluk yang tidak mudah membuka diri. Dalam budaya Indonesia, cowok sering diajarkan untuk menjadi sosok yang kuat dan tidak terlalu banyak menunjukkan emosi atau kerentanan. Pepatah, laki-laki nggak boleh nangis, mungkin sudah mulai ditinggalkan di era modern ini. Tapi pengaruhnya masih terasa dalam cara banyak cowok berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka cenderung menjaga jarak emosional, tidak mudah menceritakan masalah pribadi, dan lebih suka membicarakan hal-hal yang bersifat umum atau ringan. Nah, ketika seorang cowok tiba-tiba mulai membuka diri kepadamu, menceritakan hal-hal yang biasanya dia simpan sendiri, berbagi pengalaman masa lalunya, membicarakan impian-impiannya untuk masa depan, atau bahkan menceritakan tentang keluarganya, itu adalah tanda yang sangat kuat bahwa dia melihatmu sebagai seseorang yang spesial. Dalam psikologi, perilaku ini disebut self-disclosure atau pembukaan diri, dan ini adalah salah satu fondasi terpenting dalam membangun hubungan yang intim dan mendalam. Seseorang hanya akan membuka diri kepada orang yang dia percaya dan yang dia rasa aman. Dan ketika seorang cowok melakukan ini kepadamu, itu berarti dia sudah menempatkanmu dalam kategori orang-orang terdekatnya. Perhatikan juga bagaimana cara dia membagikan cerita-cerita tersebut. Kalau dia mengatakannya dengan pengantar seperti, aku cerita ini cuma ke kamu loh ya, atau, biasanya aku nggak pernah cerita begini ke siapa-siapa, atau, entah kenapa aku merasa nyaman cerita ini ke kamu, maka itu adalah sinyal yang sangat jelas bahwa dia benar-benar sudah membuka hatinya untukmu. Isi ceritanya pun bisa menjadi indikator. Kalau dia mulai menceritakan pengalaman-pengalaman yang membentuk siapa dirinya sekarang, ketakutan-ketakutannya, hal-hal yang membuatnya bahagia, hubungannya dengan orang tua atau saudara-saudaranya, atau rencana-rencana hidupnya ke depan, semua ini menunjukkan bahwa dia tidak sekadar ingin mengobrol ringan denganmu, melainkan ingin membangun koneksi yang lebih dalam. Dia ingin kamu mengenal dirinya yang sesungguhnya, bukan hanya permukaan yang dia tunjukkan kepada dunia. Dan ini, dalam konteks laki-laki yang biasanya tidak mudah membuka diri, adalah langkah yang sangat besar dan penuh keberanian. Di budaya Indonesia, di mana banyak cowok masih merasa canggung untuk menunjukkan sisi emosionalnya, tindakan membuka diri seperti ini seharusnya dihargai dan direspons dengan hangat. Kalau seorang cowok sudah berani cerita tentang hal-hal pribadi kepadamu, usahakan untuk merespons dengan empati dan pengertian, karena itu akan memperkuat kepercayaannya dan membuatnya merasa bahwa keputusannya untuk membuka diri kepadamu adalah keputusan yang tepat. Lanjut ke tanda ketujuh yang ini berhubungan dengan bahasa tubuh secara keseluruhan, yaitu arah tubuhnya yang selalu mengarah kepadamu. Tubuh manusia adalah cermin dari pikiran dan perasaannya, dan ini bukan sekadar ungkapan puitis melainkan fakta yang sudah dibuktikan melalui berbagai penelitian dalam bidang komunikasi nonverbal. Ketika seseorang tertarik pada orang lain, tubuhnya secara alami akan mengarah ke orang tersebut. Ini bisa terlihat dari berbagai hal, arah dadanya yang selalu menghadapmu, posisi kakinya yang mengarah ke arahmu, atau bahkan cara dia duduk yang selalu condong ke arahmu meskipun posisi tempat duduk kalian tidak bersebelahan. Misalnya, bayangkan kamu dan dia sedang duduk di sebuah warung kopi bersama beberapa teman lainnya. Meskipun dia sedang berbicara dengan orang lain, kalau kamu perhatikan dengan seksama, posisi tubuhnya, terutama dada dan kakinya, akan cenderung mengarah kepadamu. Dan ketika kamu mulai berbicara, meskipun kamu berbicara kepada seluruh kelompok, dia akan langsung memutar tubuhnya agar sepenuhnya menghadapmu. Ini terjadi secara refleks dan kebanyakan cowok tidak menyadari bahwa mereka melakukannya.
Para ahli bahasa tubuh menyebutkan bahwa arah kaki seseorang adalah salah satu indikator paling akurat untuk mengetahui siapa yang paling menarik perhatiannya di sebuah ruangan. Karena orang bisa dengan mudah mengendalikan ekspresi wajah atau arah pandangan mata mereka, tapi sangat sulit untuk secara sadar mengendalikan kemana arah kaki mereka menunjuk. Jadi kalau kamu ingin tahu apakah seorang cowok benar-benar tertarik padamu, coba perhatikan kemana arah ujung sepatunya. Kalau ujung sepatunya selalu mengarah ke arahmu, itu adalah sinyal yang sangat kuat. Selain arah tubuh, ada juga perilaku tubuh lainnya yang perlu kamu perhatikan. Cowok yang jatuh cinta cenderung akan mencondongkan tubuhnya ke arahmu saat berbicara, seolah-olah dia ingin memperkecil jarak di antara kalian. Dia mungkin juga akan menyentuh wajah atau rambutnya sendiri saat berbicara denganmu, yang merupakan tanda gugup sekaligus usaha tidak sadar untuk merapikan penampilannya di hadapanmu. Atau mungkin dia akan memainkan benda-benda di sekitarnya, memutar-mutar pulpen, melipat-lipat tisu, atau mengetuk-ngetukkan jari di meja, sebagai cara untuk menyalurkan energi gugup yang muncul karena kehadiranmu. Semua bahasa tubuh ini, ketika dilihat secara keseluruhan, memberikan gambaran yang sangat jelas tentang perasaan seseorang terhadapmu. Sekarang kita sampai pada tanda ke-8 yang ini sangat spesifik dan menurut banyak perempuan adalah salah satu tanda yang paling manis, yaitu ketika seorang cowok memberikan oleh-oleh atau hadiah khusus hanya untukmu. Di Indonesia, budaya membawa oleh-oleh setelah bepergian itu sangat kental. Hampir setiap orang yang pergi ke luar kota atau luar negeri akan membawa oleh-oleh untuk keluarga, teman, dan kolega. Tapi yang perlu kamu perhatikan adalah bagaimana caranya memberikan oleh-oleh kepadamu. Apakah dia memberikan oleh-oleh yang sama kepada semua orang? Atau apakah ada sesuatu yang spesial tentang oleh-oleh yang dia berikan kepadamu? Mungkin oleh-oleh untukmu beda sendiri dari yang lain. Mungkin dia memilihkan sesuatu yang lebih personal, sesuatu yang dia tahu kamu suka, atau sesuatu yang memiliki makna khusus. Atau mungkin dia hanya membawakan oleh-oleh untukmu saja dan tidak untuk orang lain. Kalau ini yang terjadi, itu adalah sinyal yang sangat kuat bahwa dia memikirkanmu bahkan ketika kalian sedang berjauhan. Bayangkan dia sedang jalan-jalan di Bali, menikmati keindahan pantai, menjelajahi pasar-pasar seni, dan di tengah semua keindahan itu, pikirannya melayang kepadamu. Wah, ini bagus nih buat dia, atau, ini pasti dia suka deh. Pikiran-pikiran seperti ini yang mendorongnya untuk membelikan sesuatu khusus untukmu. Dan ini bukan hanya tentang oleh-oleh dari perjalanan. Perilaku yang sama juga bisa terlihat dalam bentuk lain, seperti tiba-tiba membelikanmu kopi di pagi hari, memberikanmu buku yang dia rasa akan kamu sukai, atau membelikanmu camilan favoritmu tanpa kamu minta. Setiap kali dia memberikan sesuatu kepadamu, ada pesan tersembunyi di baliknya. Aku memikirkanmu. Dan dalam psikologi hubungan, ada konsep yang disebut investment theory yang menyebutkan bahwa semakin banyak seseorang menginvestasikan waktu, energi, dan sumber daya untuk orang lain, semakin dalam perasaannya terhadap orang tersebut. Jadi setiap hadiah kecil yang dia berikan, setiap oleh-oleh yang dia pilihkan khusus untukmu, sebenarnya adalah investasi emosionalnya yang semakin memperdalam perasaannya kepadamu. Dan yang paling penting, ketika dia memberikan sesuatu kepadamu, responmu sangat menentukan. Kalau kamu menerima hadiahnya dengan wajah yang berseri-seri, senyum yang tulus, dan ucapan terima kasih yang hangat, itu akan membuatnya merasa dihargai dan semakin termotivasi untuk terus memberikan perhatian kepadamu. Sebaliknya, kalau kamu merespons dengan datar atau bahkan menolak hadiahnya, itu bisa membuatnya mundur perlahan karena merasa usahanya tidak diapresiasi. Jadi kalau ada cowok yang memberikanmu hadiah atau oleh-oleh, terimalah dengan senang hati dan tunjukkan bahwa kamu menghargai pemberiannya. Bukan karena kamu materialistis, tapi karena kamu menghargai niat baiknya dan perasaan yang dia investasikan melalui hadiah tersebut. Nah, sekarang setelah kita membahas ke-8 tanda utama tersebut, ada beberapa hal tambahan yang juga perlu kamu ketahui untuk melengkapi pemahamanmu tentang bagaimana laki-laki bersikap ketika mereka sedang jatuh cinta. Pertama, perhatikan bagaimana dia memperlakukanmu di hadapan teman-temannya. Seorang cowok yang benar-benar menyukaimu akan cenderung memperkenalkanmu kepada teman-temannya, memasukkanmu ke dalam lingkaran sosialnya, dan memastikan bahwa kamu merasa diterima di antara mereka. Di Indonesia, di mana pergaulan dan kebersamaan sangat dihargai, tindakan memperkenalkan seseorang kepada teman-teman terdekat adalah langkah besar yang menunjukkan bahwa dia serius tentang perasaannya.
Kalau dia sudah mengajakmu bergabung dengan nongkrong bareng teman-temannya, atau bahkan menceritakan tentangmu kepada mereka sebelum kamu bertemu, itu adalah tanda bahwa dia sangat bangga memilikimu di hidupnya. Kedua, perhatikan konsistensinya dalam menghubungimu. Cowok yang benar-benar jatuh cinta bukan tipe yang hanya menghubungimu ketika dia sedang bosan atau butuh teman ngobrol. Dia akan menghubungimu secara konsisten, mengecek kondisimu, menanyakan apakah kamu sudah makan, dan memberimu kabar tentang kegiatannya. Di era digital ini, konsistensi dalam berkomunikasi bisa terlihat dari pola chatnya. Apakah dia selalu membalas pesanmu dengan cepat? Apakah dia yang sering memulai percakapan terlebih dahulu? Apakah dia mengirimkan pesan di pagi hari untuk menyapa atau di malam hari untuk mengucapkan selamat tidur? Kebiasaan-kebiasaan kecil ini, ketika dilakukan secara konsisten, menunjukkan bahwa kamu selalu ada di pikirannya. Ketiga, perhatikan bagaimana dia memperlakukanmu ketika kamu sedang dalam kondisi yang tidak baik, entah itu sedang sakit, sedang sedih, sedang stres, atau sedang menghadapi masalah. Cowok yang hanya tertarik secara dangkal biasanya akan menjauh ketika situasi menjadi tidak menyenangkan. Tapi cowok yang benar-benar jatuh cinta justru akan mendekat. Dia akan menawarkan bantuan, mendengarkan keluhanmu tanpa menghakimi, memberikan dukungan emosional, atau bahkan datang secara fisik untuk menemanimu. Di Indonesia, sikap "ada di saat susah" ini sangat dihargai dan dianggap sebagai salah satu bukti cinta yang paling nyata. Jadi kalau seorang cowok tetap ada untukmu bahkan di saat-saat tersulit, itu adalah sinyal yang lebih kuat daripada 1000 kata-kata manis. Keempat, perhatikan bagaimana reaksinya ketika kamu berinteraksi dengan cowok lain. Cemburu, meskipun kadang dianggap negatif, sebenarnya adalah emosi alami yang muncul ketika seseorang takut kehilangan orang yang dia cintai. Kalau seorang cowok menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan atau sedikit canggung ketika melihatmu akrab dengan cowok lain, itu bisa jadi indikasi bahwa dia memiliki perasaan lebih kepadamu. Tentu saja, cemburu yang sehat dan wajar berbeda dengan cemburu yang berlebihan dan mengekang, jadi penting untuk membedakan keduanya. Cemburu yang sehat mungkin terlihat dari dia yang menjadi sedikit lebih pendiam dari biasanya, atau sedikit canggung saat menanyakan siapa cowok yang tadi kamu ajak ngobrol. Tapi kalau cemburunya sudah sampai mengontrol siapa yang boleh dan tidak boleh kamu ajak bicara, itu sudah masuk ranah yang tidak sehat dan perlu diwaspadai. Kelima, ada satu hal lagi yang sangat spesifik untuk konteks Indonesia, yaitu bagaimana dia bersikap terhadap keluargamu. Dalam budaya Indonesia, hubungan dengan keluarga sangat penting dan sering menjadi faktor penentu dalam sebuah hubungan romantis. Seorang cowok yang benar-benar serius tentang perasaannya terhadapmu akan menunjukkan rasa hormat dan ketertarikan terhadap keluargamu. Dia mungkin akan bertanya tentang orang tuamu, tentang saudara-saudaramu, tentang tradisi keluargamu, dan berusaha untuk memberikan kesan yang baik kepada mereka. Kalau dia sudah mulai menanyakan hal-hal tentang keluargamu dengan serius dan penuh minat, itu adalah tanda bahwa dia tidak hanya memikirkan hubungan denganmu saat ini, tapi juga sudah mulai membayangkan masa depan yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak. Sekarang, setelah semua tanda ini dibahas, mungkin kamu bertanya-tanya, jadi, berapa banyak tanda yang harus dipenuhi agar bisa dipastikan dia suka sama aku? Jawabannya adalah tidak ada angka pasti. Setiap orang itu unik dan mengekspresikan perasaannya dengan cara yang berbeda-beda. Ada cowok yang menunjukkan semua 8 tanda sekaligus, ada yang hanya menunjukkan beberapa, dan ada juga yang mengekspresikan perasaannya melalui tanda-tanda lain yang tidak termasuk dalam daftar ini. Yang penting adalah kamu memperhatikan pola perilakunya secara keseluruhan. Kalau ada perubahan yang konsisten dalam cara dia memperlakukanmu dibandingkan cara dia memperlakukan orang lain, itu sudah menjadi indikator yang cukup kuat. Kuncinya adalah kepekaan dan kejelian. Seringkali tanda-tanda ini sangat halus dan mudah terlewatkan, terutama kalau kamu sendiri sedang jatuh cinta dan pikiranmu penuh dengan keraguan serta ketidakpastian. Tapi kalau kamu bisa mengambil langkah mundur sejenak, menenangkan pikiranmu, dan mengamati perilakunya secara objektif, kamu akan bisa melihat tanda-tanda ini dengan lebih jelas. Dan jangan lupa untuk juga mendengarkan pendapat orang-orang terdekatmu. Kadang teman atau sahabatmu bisa melihat hal-hal yang kamu sendiri tidak sadari karena mereka memiliki perspektif yang lebih objektif. Ada satu hal penting lagi yang perlu dibahas, yaitu tentang bagaimana sebaiknya kamu merespons ketika menyadari bahwa seorang cowok memiliki perasaan kepadamu.
Kalau kamu juga menyukainya, maka jangan ragu untuk memberikan sinyal positif. Kamu tidak perlu langsung menembak atau menyatakan perasaanmu secara eksplisit kalau kamu belum siap, tapi kamu bisa memberikan sinyal-sinyal halus yang menunjukkan bahwa kamu juga tertarik. Misalnya, balas senyumannya dengan senyuman yang tulus, pertahankan kontak mata saat dia menatapmu, tunjukkan antusiasme saat dia mengajakmu ngobrol, dan jangan ragu untuk memulai percakapan duluan sesekali. Di budaya Indonesia, meskipun masih ada anggapan bahwa cowok yang seharusnya duluan mengambil inisiatif, memberikan sinyal-sinyal positif dari pihak perempuan sebenarnya sangat membantu cowok untuk merasa lebih percaya diri dalam mengambil langkah selanjutnya. Banyak cowok yang sebenarnya sudah jatuh cinta tapi tidak berani menyatakan perasaannya karena takut ditolak, dan sinyal positif dari perempuan yang dia sukai bisa menjadi dorongan yang dia butuhkan untuk akhirnya berani mengungkapkan perasaannya. Sebaliknya, kalau kamu tidak memiliki perasaan yang sama, maka sebaiknya kamu bersikap jujur tapi tetap lembut. Jangan memberikan harapan palsu hanya karena kamu tidak ingin menyakiti perasaannya. Karena pada akhirnya harapan palsu jauh lebih menyakitkan daripada kejujuran yang disampaikan dengan baik. Kamu bisa tetap menjadi teman yang baik untuknya tanpa harus membalas perasaannya. Dan kalau dia memang cowok yang matang, dia akan bisa menerima situasi ini dan mungkin dengan sendirinya perasaannya akan berubah seiring waktu. Sekarang mari kita juga membahas sedikit tentang kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan perempuan dalam membaca tanda-tanda ketertarikan dari seorang cowok. Kesalahan pertama adalah terlalu menganalisis setiap detail. Kadang seorang cowok tersenyum padamu hanya karena dia memang orang yang ramah, bukan karena dia menyukaimu. Atau kadang dia menghubungimu karena memang ada keperluan, bukan karena dia merindukanmu. Menganalisis setiap detail secara berlebihan justru bisa membuatmu stres dan melihat tanda-tanda yang sebenarnya tidak ada. Itulah mengapa penting untuk melihat pola perilaku secara keseluruhan dan bukan hanya satu atau dua kejadian yang terisolasi. Kesalahan kedua adalah mengabaikan tanda-tanda yang jelas karena rasa tidak percaya diri. Banyak perempuan yang sebenarnya sudah melihat tanda-tanda yang sangat jelas tapi memilih untuk tidak mempercayainya karena merasa dirinya tidak cukup menarik atau tidak pantas mendapatkan perhatian sebesar itu. Perasaan ini sangat bisa dipahami, tapi jangan sampai rasa tidak percaya dirimu menghalangimu dari melihat kebahagiaan yang sebenarnya sudah ada di depan matamu. Kesalahan ketiga adalah membandingkan situasimu dengan kisah cinta orang lain, terutama yang kamu lihat di media sosial atau di drama-drama romantis. Setiap hubungan itu unik dan berjalan dengan kecepatannya masing-masing. Hanya karena cowok yang kamu suka belum menunjukkan gestur romantis yang dramatis seperti yang kamu lihat di film, bukan berarti dia tidak menyukaimu. Mungkin caranya menunjukkan perasaan lebih halus dan sederhana, tapi justru itu yang membuatnya tulus. Di Indonesia, banyak kisah cinta yang dimulai dari hal-hal kecil dan sederhana, dari saling pinjam catatan kuliah, dari ngobrol di warung kopi setiap sore, dari saling antar jemput dengan motor, atau dari kebiasaan berbagi lauk di kantin kantor. Kisah-kisah cinta yang sederhana ini seringkali jauh lebih tahan lama dan mendalam dibandingkan kisah cinta yang penuh dengan gestur-gestur dramatis tapi kosong di dalamnya. Sekarang, mari kita juga bahas bagaimana perbedaan budaya Indonesia mempengaruhi cara cowok menunjukkan perasaannya. Di Indonesia, kita hidup dalam masyarakat yang relatif konservatif jika dibandingkan dengan negara-negara barat. Ekspresi perasaan romantis, terutama di tempat umum, seringkali lebih tersirat dan tidak langsung. Banyak cowok Indonesia yang merasa malu atau canggung untuk langsung menyatakan perasaannya secara terang-terangan, dan lebih memilih untuk menunjukkannya melalui tindakan-tindakan nyata yang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ini bisa terlihat dari cara mereka selalu ada untukmu tanpa diminta, cara mereka mengantarmu pulang meskipun rumahmu ke arah yang berbeda, cara mereka mengingat detail-detail kecil tentangmu yang bahkan kamu sendiri mungkin sudah lupa. Atau cara mereka selalu memastikan bahwa kamu dalam keadaan baik-baik saja. Di banyak daerah di Indonesia, terutama di lingkungan yang lebih tradisional, proses pendekatan antara cowok dan cewek juga melibatkan peran keluarga dan komunitas yang cukup signifikan. Cowok mungkin akan mendekati keluargamu terlebih dahulu sebagai bentuk penghormatan, atau dia akan berusaha mendapatkan restu dari orang tuamu sebelum secara resmi menyatakan perasaannya kepadamu. Ini adalah bentuk cinta yang sangat khas Indonesia, di mana hubungan romantis tidak hanya melibatkan dua individu tetapi juga dua keluarga dan bahkan dua komunitas yang lebih besar. Selain itu, ada juga faktor agama dan spiritualitas yang mempengaruhi cara cowok Indonesia menunjukkan perasaannya.
Bagi banyak cowok Indonesia, hubungan romantis idealnya bermuara pada pernikahan. Dan oleh karena itu mereka akan menunjukkan perasaannya dengan cara yang serius dan bertanggung jawab. Ini bisa terlihat dari cara mereka membicarakan masa depan denganmu, cara mereka berusaha menjadi versi terbaik dari diri mereka untuk layak mendampingimu, dan cara mereka mempersiapkan diri secara finansial dan emosional untuk langkah selanjutnya dalam hubungan. Tentu saja, tidak semua cowok Indonesia seperti ini, dan generasi yang lebih muda mungkin sudah lebih terbuka dan langsung dalam mengekspresikan perasaan mereka. Tapi memahami latar belakang budaya ini bisa membantumu lebih mengerti mengapa cowok tertentu mungkin menunjukkan perasaannya dengan cara yang berbeda dari apa yang kamu harapkan. Hal lain yang penting untuk dipahami adalah bahwa tanda-tanda ketertarikan dari seorang cowok bisa berbeda tergantung pada tahapan hubungan kalian. Di awal-awal, ketika dia baru mulai menyukaimu, tanda-tandanya mungkin sangat halus dan sporadis. Dia mungkin masih sedang menguji ketertarikannya sendiri dan belum yakin apakah perasaannya itu serius atau hanya ketertarikan sesaat. Pada tahap ini, kamu mungkin hanya melihat 1 atau 2 tanda dari yang sudah dibahas, dan itu wajar. Tapi seiring berjalannya waktu, jika perasaannya semakin mendalam, tanda-tanda ini akan menjadi lebih jelas, lebih sering muncul, dan lebih sulit untuk disembunyikan. Dia akan menjadi lebih berani dalam menunjukkan perhatiannya, lebih konsisten dalam menghubungimu, dan lebih terbuka dalam membagikan cerita pribadinya. Disinilah kamu akan melihat perubahan yang paling signifikan dalam perilakunya, dan disinilah kamu bisa mulai yakin bahwa perasaannya memang serius. Ada juga satu tanda bonus yang sering diabaikan tapi sebenarnya sangat penting, yaitu cara dia mendengarkanmu. Cowok yang benar-benar jatuh cinta akan menjadi pendengar yang luar biasa baik untukmu. Dia tidak hanya mendengar kata-katamu, tapi benar-benar mendengarkan, memperhatikan detail, mengingat apa yang kamu ceritakan, dan menggunakan informasi tersebut dalam percakapan berikutnya. Misalnya, kalau kamu pernah menyebutkan bahwa kamu suka minum teh melati, dan beberapa hari kemudian dia tiba-tiba membelikanmu teh melati tanpa kamu minta, itu berarti dia benar-benar mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutmu. Atau kalau kamu pernah bercerita tentang film yang ingin kamu tonton, dan kemudian dia mengajakmu nonton film tersebut, itu menunjukkan bahwa setiap ceritamu tersimpan rapi di memorinya dan dia menggunakannya sebagai cara untuk membuatmu bahagia. Kemampuan mendengarkan ini mungkin terdengar biasa, tapi sebenarnya sangat langka, terutama pada laki-laki yang sering stereotipnya dianggap tidak pandai mendengarkan. Ketika seorang cowok rela memberikan perhatian penuh kepadamu dan mengingat detail-detail kecil dari ceritamu, itu adalah bukti bahwa kamu benar-benar berarti baginya. Sekarang, bagaimana kalau kamu sudah menemukan semua atau sebagian besar tanda ini pada seorang cowok tapi dia tetap belum juga menyatakan perasaannya? Jangan putus asa. Banyak cowok yang butuh waktu lebih lama untuk mengumpulkan keberanian menyatakan perasaan mereka, terutama kalau mereka sangat menyukai seseorang. Ironisnya, semakin besar perasaan seorang cowok terhadap seseorang, semakin besar pula ketakutannya untuk ditolak, dan semakin lama pula waktu yang dia butuhkan untuk berani mengambil langkah tersebut. Di Indonesia, faktor-faktor seperti tekanan sosial, harapan keluarga, kondisi finansial, dan kesiapan mental juga sering menjadi pertimbangan yang membuat cowok menunda untuk menyatakan perasaannya. Dia mungkin merasa belum cukup mapan untuk menawarkan hubungan yang serius, atau mungkin dia masih menyelesaikan masalah-masalah pribadi yang dia rasa perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam hubungan. Jadi kalau kamu yakin bahwa dia memiliki perasaan kepadamu berdasarkan tanda-tanda yang sudah dibahas, bersabarlah dan terus berikan sinyal positif. Waktu yang tepat akan datang, dan ketika itu tiba, semuanya akan terasa sangat berharga karena kalian berdua sudah melewati proses pendekatan yang panjang dan penuh makna. Yang menjadi benang merah dari semua tanda yang sudah dibahas hari ini adalah satu hal sederhana namun sangat penting, perbedaan. Ketika seorang cowok menyukaimu, cara dia memperlakukanmu akan berbeda dari cara dia memperlakukan orang lain. Perbedaan ini mungkin halus, mungkin dramatis, tapi pasti ada. Mungkin ekspresi wajahnya lebih cerah saat bersamamu, mungkin matanya selalu mencarimu di keramaian, mungkin cara bicaranya berubah ketika dia sedang ngobrol denganmu, mungkin dia berusaha lebih keras untuk membuatmu tertawa, mungkin dia menunjukkan sisi terbaiknya di hadapanmu. Mungkin dia membagikan cerita yang tidak dia ceritakan ke orang lain, mungkin tubuhnya selalu mengarah kepadamu, atau mungkin dia memberikanmu perhatian khusus yang tidak dia berikan ke siapapun. Semua perbedaan ini,
sekecil apapun, adalah manifestasi dari perasaan yang lebih besar yang tersembunyi di dalam hatinya. Tugas kamu adalah merasakan perbedaan-perbedaan ini, menghargainya, dan meresponsnya dengan cara yang sesuai dengan perasaanmu sendiri. Karena pada akhirnya, cinta itu bukan tentang seberapa dramatis seseorang menunjukkan perasaannya, tapi tentang konsistensi kecil-kecil yang dilakukan setiap hari. Dari senyuman tulus di pagi hari hingga pesan, hati-hati di jalan, yang selalu dikirimkan. Dari cara dia mengingat hal-hal kecil tentangmu hingga cara dia selalu memastikan bahwa kamu bahagia. Itulah cinta yang sesungguhnya, dan itulah yang paling berharga di dunia ini. Jadi mulai sekarang, buka matamu lebih lebar, peka terhadap tanda-tanda di sekitarmu, dan percayalah bahwa kamu layak untuk dicintai dan diperhatikan oleh seseorang yang benar-benar menghargaimu. Semoga pembahasan hari ini membantumu memahami perasaan cowok yang selama ini kamu pertanyakan, dan semoga kamu menemukan kebahagiaan dalam kisah cintamu sendiri.